Alkisah pada suatu masa terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Prambanan. Kerajaan Prambanan merupakan kerajaan yang tentram, lagi aman, dan rakyatnya hidup dengan rukun lagi damai. Namun Kerajaan Prambanan tidak bertahan lama karena harus diserang dan dikuasai oleh negeri seberang, yaitu negeri Pengging. Negeri Pengging yang dikuasai oleh raja yang kejam lagi bengis dan tidak berkemanusiaan, yaitu Raja Bandung Bondowoso. Pada suatu hari, Bandung Bondowoso melihat kecantikan dari Tuan Putri Kerajaan Prambanan. Dia ingin sekali menjadikannya sebagai permaisuri. Namun, Roro Jonggrang yang belum terlalu mengenal Bandung Bondowoso memikirkan suatu cara agar dia bisa menolaknya. Karena jika dia nanti langsung menolaknya, maka dia akan membuat masalah besar baik kepada kerajaannya, keluarganya maupun kepada rakyatnya. Maka dari itu dia membuat sebuah cara yang sangat mustahil untuk dipenuhi oleh Bandung Bondowoso. Syarat yang harus dia buat yaitu ia meminta Bandung Bondowoso untuk diberikan 1000 candi dalam waktu 1 malam. Dan jika candi itu terpenuhi, maka dia akan menjadi permaisurinya. Wah, cantik sekali wanita itu. Dia merupakan putri dari kerajaan yang aku kuasai. Aku harus menjadikannya sebagai permaisuriku dan menemaniku sampai akhir hayat. Wahai Roro Jonggrang, maukah kamu menjadi istriku, menjadi permaisuriku dan menemaniku sampai akhir hayat nanti? Baik tuanku, aku mau menjadi permaisurimu, namun dengan syarat. Syarat apa yang harus aku penuhi, Roro Jonggrang? Apakah sebuah harta yang melimpah atau istana yang megah? Aku akan memenuhi semua persyaratan. Tidak, tuanku. Aku cuma ingin Tuhan memenuhi syarat yang aku berikan. Syarat yang aku berikan yaitu Tuhan harus bisa membangun 1000 candi dalam waktu 1 malam agar Tuhan bisa menjadikanku sebagai permaisuri Tuhan. Apa? 1000 candi dalam waktu 1 malam? Iya tuanku, 1000 candi dalam waktu 1 malam, dan Tuhan harus bisa memenuhinya. Baiklah, aku akan memenuhi persyaratanmu dan menjadikan kamu sebagai permaisuri. Bandung Bondowoso yang pada akhirnya bingung solusi apa yang dia harus laksanakan agar syarat itu bisa terpenuhi. Dia pun bertanya kepada penasihatnya agar dia bisa memberikan saran kepadanya tentang apa yang harus dia lakukan agar syarat yang diberikan oleh Jonggrang terpenuhi. Wahai penasihatku, berikan aku saran apa yang harus aku lakukan agar aku bisa membangun 1000 candi dalam waktu 1 malam. Baik tuanku, menurut pandangan saya, Tuhan harus bisa memanggil para jin untuk membantu Tuhan dan menjalankan pembangunan 1000 candi Tuanku.
Bagus sekali saran yang kamu berikan penasihatku. Sekarang siapkan peralatan yang aku buka untuk memanggil semua jin-jin yang aku punya. Baik tuanku, akan aku persiapkan secepatnya. Baiklah, aku akan pergi dulu sambil menunggu kamu mempersiapkan peralatanku. Setelah perlengkapan yang diberikan oleh penasihatnya selesai, dia pun duduk di antara peralatan itu, dan juga dia langsung membacakan suatu mantra yang mana jin-jin itu berdatangan untuk membantu dia dalam membangun 1000 candi yang sudah disyaratkan. Sepertinya peralatan yang kau siapkan sudah selesai. Aku akan melakukan ritualnya sekarang juga untuk memanggil mereka untuk membantuku menjalankan syarat yang akan aku laksanakan. Jin-jin pun mulai berdatangan dan menanyakan kepada Bandu Bondowoso apa yang bisa ia bantu. Wahai Tuan Bandu Bondowoso, apa yang bisa aku bantu untuk meringankan pekerjaanmu? Wahai jin-jinku, bantulah aku dalam menjalankan tugasku. Aku memerlukan bantuan kalian semua untuk membangun 1000 candi dalam waktu 1 malam. Dan candi itu harus terbentuk dengan baik dan sempurna. Baiklah tuanku, akan kami kerjakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jin-jin pun mulai bertebaran. Dia mulai membangun banyak candi dalam waktu yang singkat. Candi-candi itu semuanya berdiri dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan Bandu Bondowoso pun merasa bahwa ini merupakan kemenangan dia dalam memenuhi syarat yang ia ingin penuhi. Namun melihat itu, Roro Jonggrang merasa bahwa ia dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ia pun memikirkan suatu cara agar Bandu Bondowoso gagal memenuhi persyaratannya. Cara yang dilakukan oleh Roro Jonggrang ialah ia meminta para dayang-dayang untuk memukul lembu dan juga membakar jerami untuk menandakan bahwa itu sudah masuk waktu pagi, dan agar dia bisa membuat jin-jin itu kembali ke alamnya dan Bandu Bondowoso gagal menyelesaikan pembangunan candinya. Wahai dayang-dayangku, aku minta bantuan kamu. Tolong pukul lembu itu dan juga bakarlah jerami di sana, supaya kita melihatkan bahwa matahari sudah terbit dan pagi sudah muncul, agar mereka para jin-jin yang bertebaran itu bisa kembali ke alamnya dan pembangunan candi yang berjumlah 1000 bisa gagal.
Baik Tuan Putri, akan aku laksanakan perintahmu. Ayam pun mulai berkokok, menandakan waktu pagi yang sudah mulai muncul. Namun itu merupakan pagi yang sudah direncanakan oleh Roro Jonggrang. Pagi itu semua jin mulai bertaburan, mulai menghilang, dan mereka takut nantinya jika mereka tidak bisa kembali ke alamnya karena kebakaran oleh sinar matahari. Wahai temanku, ayo kita kembali ke alam kita supaya nanti kita tidak terjebak di alam ini dan kita tidak meninggal di alam ini. Ayo kita kembali saja. Benar kamu temanku, ayo kita kembali. Melihat jin-jinnya mulai bertebaran dan mulai hilang, dan berdosa tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pada akhirnya pasrah dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa candi yang sudah dibangun oleh jinnya itu jumlah 1000. Pada keesokan harinya, Banyu Bondowoso meminta Roro Jonggrang untuk mengikutinya dan menghitung candi yang sudah ia bangun. Wahai Roro Jonggrang, telah denganku untuk menghitung candi yang sudah aku bangun di sini. Baik tuanku, aku akan mengikutimu dan menghitung candi yang sudah kamu bangun untuk memastikan bahwa kamu telah memenuhi persyaratanku. Ayo, silakan. Roro Jonggrang pun menghitung jumlah candi yang sudah dibangun oleh Banyu Bondowoso dan dia menang. Dia menghitung jumlah yang sudah dibangun oleh Banyu Bondowoso baru mencapai 999 candi. Kurang satu candi lagi untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh dirinya. Setelah itu Banyu Bondowoso pun marah karena dia tahu bahwa dia dibohongi oleh Roro Jonggrang. Dia pun menunjuk Roro Jonggrang untuk menjadi candi yang ke-1000 untuk memenuhi persyaratan yang sudah diberikan. Wahai Banyu Bondowoso, candi yang telah dibangun baru mencapai 999 dan masih kurang satu. Aku tidak bisa menjadi permaisurimu. Apa? Tidak mungkin kurang satu. Kalau memang kurang satu, maka kamulah yang akan menjadi candi yang ke-1000. Apa? Tidak mungkin. Roro Jonggrang pun menjadi candi yang ke-1000. Dan setelah itu Banyu Bondowoso berhasil menguasai kerajaan Prambanan dengan sempurna. Dia tidak memiliki kegagalan dan dia berhasil memenuhi persyaratan yang sudah diberikan.